Seorang pemuda kepincut sama seorang mama gurih yang tinggal sendirian di desa mereka. Namun, mama gurih tersebut dijauhi karena sering dianggap penyihir jahat. Meskipun begitu, pemuda ini tidak percaya dan tetap mau bersamanya hingga ajal menjemput. Ya, film dengan judul Regreso a Morea yang dirilis pada tahun 2006 yang lalu ini akan menceritakan kisahnya. Jadi, film ini tuh alurnya maju mundur. Supaya lebih mudah dimengerti, aku persingkat aja. Di awal film terlihat seorang pria tua berada di dalam mobilnya. Dia ingin mencari keberadaan seorang wanita yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya. Pria tua itu bernama Thomas. Ya, dulu saat Thomas masih muda, dia dan bersama dua orang temannya yang bernama Carlos dan Vincente, kala itu sedang membicarakan seorang wanita yang dianggap sebagai titisan iblis. Wanita itu namanya Moira. Ya, Vincente cerita kalau Moira adalah wanita yang membuat desa mereka ini jadi buruk dan terkutuk akibat kehadirannya. Semenjak adanya Moira, desa mereka tidak pernah turun hujan. Hewan-hewan ternak juga pada mati. Namun Carlos dan Thomas tidak begitu percaya dengan cerita tersebut. Di zaman sekarang, hal-hal semacam itu sudah tidak ada lagi. Pembicaraan mereka kala itu terhenti karena ibunya Thomas yang kejam datang untuk mengecek mereka. Ya, ibunya Thomas ini dikenal sebagai pemimpin gereja. Jadi dia tuh sangat tidak suka jika mereka membicarakan hal-hal gaib, termasuk Moira si penyihir. Setelah ibunya Thomas pergi, Vincente melanjutkan ceritanya. Lalu dia mengatakan kalau Moira tinggal di sebuah rumah dan tidak pernah menggunakan pakaian. Dia juga tinggal bersama kucingnya. Mereka percaya kalau rumah yang memiliki kucing atau memelihara kucing itu tandanya mereka bagian dari penyihir. Saking penasarannya, mereka akhirnya menuju rumah Moira yang berada di atas bukit, jauh dari pemukiman. Mereka melihat ke sekeliling rumah, ada jemuran juga yang masih basah tampaknya. Namun kala itu, Carlos tidak sengaja menendang kaleng hingga membuat keributan. Carlos dan Vincente sempat kabur, sementara Thomas kesandung dan terjatuh semacam benang yang ada di dekat rumah Moira. Carlos dan Vincente akhirnya pasrah dengan Thomas. Lalu seorang wanita datang dan itu adalah Moira. Thomas akhirnya dibawa masuk dan disembuhkan kakinya yang terkilir. Moira benar-benar baik. Dia merawat Thomas dengan baik. Tidak seperti apa yang dikatakan Vincente. Mana ada Moira makan orang. Bahkan Moira sangat cantik dan masih gurih. Hingga beberapa saat kemudian, ibu Thomas dan beberapa emak-emak lainnya datang ke sana sambil marah-marah menjemput Thomas. Mereka mengutuk dan melontarkan kata-kata buruk pada Moira. Akibatnya, Thomas dikurung selama beberapa hari untuk sementara, takut kalau virus Moira menyebar. Dia juga mendengar percakapan ibunya dengan sang ayah kalau Moira ini harus cepat-cepat disingkirkan dari desa. Namun sang ayah tidak sepenuhnya percaya kalau Moira ini penyebab desa mereka tidak turun hujan. Ya, mungkin aja memang lagi musim pacaklik. Semenjak kejadian itu, Thomas mencoba kembali pada Moira. Dia melihat Moira ini sedang sedih karena terus-terusan dikucilkan oleh penduduk setempat, apalagi sama ibunya Thomas. Salah apa dia? Padahal dia hanya berdiam diri di rumah tapi dianggap penyihir yang jahat. Namun Thomas berjanji kalau dia akan menjadi temannya dan akan berusaha ada untuknya. Bahkan Thomas juga memberikan bogem pada Vincente atas ucapan yang tidak masuk akal. Tidak ada yang boleh menjelek-jelekan Moira. Moira adalah orang yang baik, tidak seperti apa yang dikatakan orang-orang. Thomas mulai sering ke rumah Moira, saking seringnya mereka bahkan melakukan permantapan. Padahal Moira udah mengingatkan pada Thomas kalau mereka tidak boleh sering-sering ketemu, nanti bakal terjadi hal yang buruk. Namun mereka sudah mengikat janji kalau mereka akan setia sehidup semati. Ya, sungguh janji yang sangat nekat. Ya, malam itu Thomas kembali ke rumah Moira. Namun kala itu dia terkejut melihat Moira ada main sama orang lain di sana. Thomas seketika jadi kesal dan pergi. Katanya mereka akan hidup semati, tapi nyatanya Moira ada main di belakangnya. Entah apa yang ada di pikiran Thomas kala itu. Jadi dia mengadu pada ibunya kalau dirinya telah diguna-guna oleh Moira. Dan pernyataan ini tampaknya membuat tindakan yang fatal.
Esok harinya Thomas mendatangi rumah Moira dalam keadaan banyak warga. Sebagian ada yang terbakar juga. Mereka bersedih dan tampak menangis lalu berdoa. Thomas masuk ke dalam rumah Moira dan melihat Moira sudah dalam keadaan terbungkus kain putih dan kulit yang menggosong. Ya, Moira telah dibakar oleh warga atas perintah ibunya Thomas. Sungguh tragis hidup Moira ini. Hingga 40 tahun telah berlalu dan Thomas masih tidak bisa melupakan Moira. Selalu dibayang-bayangi suara Moira. Sampai akhirnya dia memutuskan kembali ke desa di mana ia dilahirkan. Bahkan di tengah jalan, Thomas melihat ada patung yang mirip dengan jenazah Moira lalu menghadap padanya. Thomas akhirnya sampai di rumah Moira. Suasananya sudah terlihat berbeda sama sekali. Banyak bangunan baru di sekitarnya, namun rumah Moira tetap masih utuh seperti sedia kala. Kata orang-orang atau penduduk sekitar, rumah itu rumah iblis dan tidak ada yang berani merobohkannya. Udah gitu, ngerinya lagi, Thomas mendengar suara Moira memanggil-manggil dirinya dari dalam. Namun Thomas masih takut dan butuh informasi lebih banyak. Jadi, dia mendatangi teman lamanya, Carlos. Ya, kini Carlos memiliki sebuah restoran yang tak jauh dari sana. Mereka bercerita kalau semenjak kejadian itu, semuanya menjadi berubah. Carlos juga menyadari kalau sepertinya Moira itu bukanlah seorang penyihir. Dia hanyalah wanita biasa. Namun karena penampilannya aja yang berbeda, makanya orang-orang jadi takut padanya. Thomas kembali ke penginapan untuk beristirahat dan menyesali perbuatannya. Dia merasa bersalah dan terus merasa dihantui oleh Moira. Thomas masih punya satu tujuan yang mungkin bisa memberikan informasi lebih lanjut. Ya, Vincente. Berbeda dengan Carlos, Vincente hidupnya tidak jelas. Mereka akhirnya ketemu. Thomas ingin tahu lebih lanjut apa yang terjadi setelah ia meninggalkan desa ini. Vincente memang sempat menemui Moira sebelum ia dibabat habis. Moira terus menanyakan Thomas dan ingin sekali menemuinya. Sambil tertawa, Vincente seolah-olah mengolok-olok Thomas yang kepincut sama mamah penyihir gurih tersebut. Bahkan Thomas juga menuduh kalau jangan-jangan malam itu Vincente lah yang main sama Moira. Thomas memberanikan dirinya masuk ke rumah Moira yang diblokir dan tiba-tiba Moira muncul di hadapannya. Thomas meminta maaf atas apa yang terjadi. Dia merasa bersalah. Sampai akhirnya mereka begituan. Namun dia merasa ada orang yang mengintipnya, dan itu adalah Thomas saat ia masih muda. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, jadi malam itu ternyata Thomas muda melihat orang lain bersama Moira yang ternyata adalah dirinya sendiri. Begitu Thomas tua balik melihat Moira, Moira sudah berbentuk tengkorak. Hingga di pagi harinya, Vincente melihat Thomas tergeletak di lantai rumah Moira dalam keadaan tak bernyawa. Itulah tadi alur cerita film Regreso a Moira. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.